pesan Nabi sama umat. Itu kalimat diulang-ulang oleh Nabi sampai meninggal. Kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi itu apa? Di Abu Daud kalimat terakhir adalah as-shalah, as-shalah. Kata Nabi, sholat, jaga sholat, jaga sholat. Itu wasiat Nabi sama kita. Jaga baik-baik sholat itu. Jaga waktunya, jaga adabnya, jaga kemuliaannya. Saya wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, wahai umat, jaga sholat kalian. As-shalah, as-shalah, kata Nabi. Yang kedua, jaga baik-baik orang yang menjadi tanggungan kalian. Siapa? Anak istri kalian. Jaga baik-baik orang yang menjadi tanggungan kalian. Siapa? Budak-budak yang menjadi tanggungan kita. Atau misalnya hewan-hewan ternak. Jaga, takutlah terhadap semua itu. Kenapa? Sebab itu akan menuntut kita di hadapan Allah. Kafa bil mar'i isman ayyudayyi' ma ya'ul. Cukup satu dosa besar bagi seorang laki-laki kalau dia menyanyiakan anak istrinya. Ya. Termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Nabi enggak bergerak sampai meninggal. As-shalah, as-shalah, benar. Saya yakin bapak-bapak semua sholat. Tapi tanggung jawab kita sebagai laki-laki bukan cuma kita yang sholat, istri kita. Terutama sekali yang sekarang perlu diperhatikan, anak-anak kita. Tanya, Pak, udah sholat nak? Sholat nak? Dosa bapak ngasih makan kau, dosa bapak ngasih makan kamu kalau kamu nggak sholat, menyiapkan segala kebutuhanmu, dosa kalau kamu nggak sholat. Sampaikan kepada anak kita, sholat nak, sholat. Umur 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun nggak perintahkan sholat, pakai bahasa yang keras, boleh pukul. 10 tahun nggak sholat, pukul. Pakai sapu tangan, pakai kain. Umur 15 tahun nggak sholat, bebek. 10 tahun nggak sholat, pukul. 15 tahun nggak sholat, kelewatan. Anak kita sekarang menyepelekan itu, Pak. Sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan dunia medsosnya, sampai lewat sholat. Orang tua dulu, anak itu kalau sore dicariin, si fulan mana? Anak ini dilatih, pulang mandi, mau maghrib, sholat isya. Anak kita pulang jam 12 malam sekarang, gak dicariin. Apalagi semenjak sekolah daring ini. Udah tambah-tambah anak-anak itu lupa sholat, lupa segala-galanya. Masya Allah, tanamkan sholat kepada mereka. Saya sering katakan, bapak ibu kalau punya anak mau sholat saja, insya Allah aman. Anak saya melihat, Masya Allah, orangnya kalau disuruh suka ngebantah, susah, main terus. Tapi sholat, alhamdulillah, kalau sholat selalu dijaga, insya Allah nanti berubah. Sama dia sholat, kalau sholat, alhamdulillah, kalau sholat nggak usah disuruh, dia sholat rajin. Masalahnya itu mainnya itu, kalau disuruh suka nggak ada. Tapi dia sholat, nanti dia berubah. Kan selama anak kita tuh sholat, kita punya harapan dia baik. Tapi kalau anak kita sholat tadi sudah diabaikan, nggak ada harapan ke depan, udah lewat. Maka tanamkan itu. Maka orang tua dulu mencari mantu juga yang ditanya, ilok sholat atau kan calon ini kok. Alhamdulillah sih Pak, namun lagi mereka masalah. Orang itu kalau sholat dijaga, insya Allah yang lain bisa dijaga. Orang itu kalau menyepelekan sholat, urusan dengan Allah saja disepelekan. Jangan tanya urusan dengan istrinya, jangan tanya urusan dengan mertuanya, jangan tanya urusan dengan temannya, urusan dengan kerjaannya pasti bakal diabaikan. Wong sama Allah jadi berani ngabaikan kok. Maka dulu yang ditolak ukur bagaimana sholatnya itu. Nah itu diwasiatkan oleh Nabi. Budak, kasih makan apa yang kau makan. Kan itu orang Pak, binatang aja kita harus menghormati sama orang, Masya Allah. Ini makan majikan, ini makan pembantu, ya Allah. Untung udah diracun majikan si mengkonon. Samakan aja. Nabi SAW sama sahabat Nabi biasa. Siapa Nabi? Orang yang paling mulia, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Lebih mulia dari ars sekalipun.
makhluk Allah yang paling mulia. Bagaimana beliau duduk sama sahabat Nabi? Minum satu mangkok. Saat Abu Hurairah itu Pak berhari-hari nggak makan. Karena beliau itu ashabus sufah. Kalau ada yang ngajak makan, makan. Nggak ada yang ngajak makan, nggak makan. Ya. Ada perang, nggak ada perang, ngaji aja kerjanya tiap hari. Beliau keluar masjid Abu Hurairah nyari yang ngajak makan. Ketemu Nabi. Abu Hurairah malam-malam keluar kenapa? Enggak ya Rasulullah. Enggak kenapa? Enggak ya Rasulullah. Lapar ya? Iya ya Rasulullah. Ayo. Ada orang ngirim susu satu mangkok di rumah. Ayo ke rumah. Ajak teman-temanmu. Nah, ajak teman-teman ini bikin pertanyaan Abu Hurairah. Pukul kita ngele. Nabi bilang susunya semangkok. Suruh ngajak teman-teman. Ya kan ada perintah Nabi. Ada berapa? 70 ya Rasulullah. Ayo bawa ke rumah semua. Udah duduk semua di rumah Nabi. Abu Hurairah udah ngumpul. Sudah ya Rasulullah. Mana? Tuh. Ntar saya ambil susunya. Semangkok Pak. Nih. Kata Abu Hurairah ngeliat. Aduh. Orang warak. Dimakan 70. Ya Abu Hurairah kata Nabi. Kasih minum teman-teman. Kalau Abu Hurairah tuh minum. Mau ngomong gak banyak, jangan banyak-banyak. Ada Nabi. Terus Abu Hurairah suruh minum. Minum. Abu Hurairah ngelongok. Minum. 70. Terakhir. Masih ada Abu Hurairah? Masih ya Rasulullah. Siapa yang belum minum? Saya ya Rasulullah. Minum. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi. Sampai susu ini, sampai kata Abu Hurairah, Rasulullah sudah cukup. Kalau saya minum nanti keluar dari tangan saya susunya ini. Udah kan yang benar. Itu satu mangkok dimakan 70 orang nggak habis Pak. Nabi ambil itu mangkok. Nabi minum dari mangkok yang sama. Sakil kaum akhirhum syurba. Yang ngasih minum itu minumnya terakhir. Nabi minum. Masya Allah. Dari makanan yang sama. Minumannya sama. Nabi. Ya kita kan. Oh. Anak buah nih kan. Ya. Lah anak buah itu orang apa monyet? Monyet itu harus dihormati. Ya. Ada Bang. Kita berangkat sama anak buah kita makan restoran anak buah kita. Nah, berarti mie ayam tak apa teman. Allahu Akbar. Ya dia akan selesai gaji. Iya. Keberkahan itu ada dalam kebersamaan, Pak. Masya Allah. Ya Nabi itu, ya Allah, ya. Enggak ada orang seperti itu. Duduk bersama orang paling mulia, Pak. Raja mana yang mulia? Enggak ada apa-apanya. Nabi bukan raja satu. Beliau paling mulia 7 lapis langit 7 bumi. Di kalangan makhluk Allah. Duduk di lantai. Kadang-kadang Nabi duduk di pasir bersama sahabat. Kata sahabatnya Rasulullah sini. Udah. Sini saja kata Nabi. Berdiri ya Rasulullah. Enggak kata Nabi. Sini aja. Tawadunya. Masya Allah. Ya. Begitu sama khadim-khadimnya juga. Anas bin Malik itu pernah diperintah sama Nabi. Karena Anas bin Malik ngabdi di rumah Nabi umur 10 tahun. Diperintah sama Nabi. Dia pergi. Di jalan ada orang, ada permainan. Nah dia berhenti namanya anak-anak ngelihat. Sampai dinginnya tangan Nabi menyentuh pundaknya. Kata Nabi, Anas, saya suruh apa tadi? Oh ya Rasulullah. Enggak marah Nabi. Senyum. Coba. Itu sama pembantunya. Maka yang ngabdi di rumah Nabi itu luar biasa. Ada pembantu Nabi namanya Safinah, Pak. Perahu, sebutnya perahu. Kenapa? Karena dia orang kuat. Kalau Nabi pergian dia bawa barang banyak, kuat. Semuanya dimuliakan oleh Nabi. Kita sekarang Masya Allah. Karyawan kita itu bukan budak kita. Pembantu kita itu bukan budak kita. Bawahan kita bukan budak kita. Seolah memperkerjakan budak. Ista'bada hurran, memperbudak orang yang merdeka. Menghinakannya, merendahkannya, mentang-mentang kita membayarnya. Yang budak saja tidak boleh, apalagi orang yang biasa. Cukup satu dosa besar, orang yang tidak memberikan nafkah, orang yang wajib dia nafkahi. Orang yang tidak memberikan makan, orang yang wajib dia kasih makan. Ya.
Kita punya anak istri, suami tugasnya beri nafkah, ikhtiar, kerja keras. Belanja mertua kita mesugih, dosa bukan masa sugihnya, Pak. Kewajiban ngasih nafkah itu siapa? Ya kewajiban saya, suami. Nah kenapa Bapak nggak mau ikhtiar? Ya kalau banyak duitnya nggak ikhtiar juga nggak apa-apa loh ini. Kalau gantung sama orang. Ya. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat di masjid aja diam. Kata Nabi, sini, labbaik ya Rasulullah. Saya lihat anda ini di masjid terus. Punya istri, punya ya Rasulullah. Anak, punya ya Rasulullah. Terus yang ngasih makan siapa? Anu ya Rasulullah, adik saya kerja. Setiap bulan gajinya dibagi 2. Separuh buat saya, separuh buat adik saya. Kata Nabi, akhuk afqah mink. Saudaramu itu lebih cerdas daripada engkau. Karena kerja itu ibadah. Kalau Bapak keluar keringat dari yang halal, kerja keringetan, mencari yang halal, itu keringat yang netes dari kita bekerja karena mencari yang halal, menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Tapi niatnya mencari yang halal. Yang pasti kita diperintahkan ihsan, berbuat baik tidak hanya kepada manusia, apalagi kepada manusia, kepada binatang-binatang yang kita pelihara pun, maka berbuat baiklah, jangan nyiksa binatang. Malam Kamis kemarin kita bahas, jangan menjadikan hewan hidup sebagai sasaran. Lo talainya ayam gue, timbugi ndak mati, dosa. Ngadu ayam, dosa. Apa disebut tukang ngadu ayam? Haram hukum. Itu amalan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu selain senang sama sesama jenis, senang ngadu ayam. Chicken kungfu itu. Ayam sing babak belur, dek sing ketawa-ketawa, ya Allah. Hari ngadu jangkrik mah boten. Lah tambah-tambah. Jangan. Ya, jangan sakiti seperti itu. Ya. Masya Allah, kita yang diperintahkan menyembelih aja pisaunya yang tajam supaya enggak menyakiti binatang. Supaya apa? Cepat mati. Kalau yang tajam kan nyakiti yang disembelih. Kalau Bapak nanti kurban nih, itu ada golok yang tajam, diasah dulu. Supaya apa? Cepat mati yang disembelih itu. Kalau yang enggak tajam, kasihan dia. Sampai begitu. Kalau itu terhadap binatang, jangan tanya terhadap manusia. Enggak mungkin. Enggak mungkin orang Islam akan menyakiti orang non muslim, enggak mungkin. Yang tidak memerangi umat enggak mungkin. Nabi punya pembantu orang Yahudi, Pak. Seorang anak muda di rumah Nabi kerja orang Yahudi sampai di akhir umurnya dalam keadaan sakit keras, dia mengabdi di rumah Nabi, sakit, kemudian ditengok oleh Nabi. Kata Nabi, ya gulam, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Si anak muda ini nengok kepada bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Rasul. Maka si anak muda Yahudi langsung la ilaha illallah, meninggal. Masya Allah, kata Nabi, diselamatkan dari api neraka. Tidak pernah sujud sekalipun, cuman mati mengucap la ilaha illallah, manjing suarga. Nggak ada, Islam suka nyakitin, nggak ada. Kalau ada sekarang mungkin salah paham, atau mungkin kita yang melihat juga salah paham. Kan orang Islam kayak tawon, Pak, nggak diganggu nggak bakal ganggu, tawon nggak diganggu, nggak diam aja, masing-masing aja jojong. Ya ada tawon digoprak umai, rubek, Pak, nyelam di air ditungguin sama tawon. Kita orang Islam nggak diganggu, monggo mau sama siapa saja, saling menghargai, menghormati, kan begitu. Tawon itu nggak pernah ngerusak. Dia hinggap di pohon manapun nggak ada yang patah, bahkan bunga aja nggak patah. Makannya sari bunga yang bagus-bagus, yang keluarnya madu, hebat pohon itu. Ada lagi Nabi mengatakan orang Muslim itu seperti ada pohon, hiya asbah bil mu'min. Pohon itu mirip dengan orang Islam, orang mukmin, kata Nabi. Pohon apa? Narojil, kelapa. Kelapa itu apanya saja manfaat, Pak. Apanya saja? Janure gena kupat, sadane lidinya buat sapu, daunnya buat masak, buat welit, dinding, bilik, welit, payon, umbutnya lah dimasak. Apanya saja manfaat. Beluluk atau beluluk, Pak?
Beluluk itu bahasa Korea, bululuk. Itu apa tuh? Kelapa kecil. Oh itu manfaat zaman dulu diparut kena rujak Pak. Apa yang gak manfaat? Kelapa mudanya, masya Allah, dicari orang. Kelapa tuanya dicari orang. Batangnya buat rumah, kulitnya nggak apa yang gak manfaat dari pohon kelapa. Orang Islam itu semuanya manfaat. Ucapannya, perbuatannya, makanannya, yang dibawanya, yang dipegangnya, semuanya yang bermanfaat. Itu dia orang mukmin. Gak mungkin mencelakai orang, mudaratkan orang. Nunggu sekarang ada orang Islam tuh ya, nah, mungkin itu gabungan kelapa karo grenuk asalnya. Apa kan ini kan? Disilang. Ya. Hati Anda kalau jadi pemimpin, kita ini kalau punya bawahan yang luas hatinya. Jangan terlalu kasar sama anak buah. Salah, kaplok. Jangan. Takut Bapak nanti di akhirat ditabok sama api neraka. Ya. Bentar-bentar main cekek, jangan. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna lima mamlukin. Saya ini punya budak ya Rasulullah. Yakdzibunani, suka ngebohongin saya, nipu. Wa yakhununani, suka berkhianat kepada saya. Wa yusunani, tidak taat kepada saya. Wastumuhum wadribu, maka saya caci maki mereka, saya pukul mereka. Fa kaifa ana minhum. Kalau saya lakukan seperti itu, kira-kira saya terhadap mereka itu bagaimana ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamah yuhsabu ma khanuk wa asuk wa kadzabuk wa iqabuka iyahum. Nanti di akhirat yang mereka lakukan, mereka membohongimu, mengkhianatimu, akan dihisab oleh Allah. Tapi kita mukul mereka juga dihisab. Fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan lak wal alik. Kalau memang hukumanmu itu dalam rangka mendidik bawahanmu itu tanpa menyakiti hatinya, tanpa menghinakannya, ya itu selesai. Tapi kalau ternyata hukumannya tidak sesuai, atau mungkin dia tidak salah, cuma jadi pelampiasan saja, maka nanti di akhirat uqtassa minka, akan diambil kisos dari engkau.